Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayang yang terus Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali melanjutkan pengajian kita, yaitu pengajian yang berkenaan dengan ilmu tajwid ataupun ilmu tahsin Al-Quran, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seharusnya dan bagaimana sebenarnya kita dalam membaca Al-Quran, dalam membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah olehmu akan Al-Qur'an secara tartil. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan kepada kita dan menyuruh kepada kita dengan perintahnya, bacalah oleh kalian Al-Qur'an dengan cara tartil. Artinya membaca Al-Quran secara tartil itu merupakan sebuah perintah. Dan setiap perintah yang ada dalam Al-Quran itu sifatnya wajib. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita membaca Al-Quran, memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, maka sama dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah. Dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat, tunaikanlah zakat. Artinya membaca Al-Quran dengan tartil juga sama kekuatan hukumnya, sama-sama wajib. Kemudian apa makna tartil itu sendiri? Warattilil Qur'ana tartila. Apakah makna tartil itu kita baca cepat-cepat, kita baca dengan irama, ataupun kita baca tanpa irama? Nah, makna tartil itu disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, at-tartilu huwa ma'rifatu makharijul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Apa makna daripada tartil? Tartil itu adalah memperbagus ucapan-ucapan setiap huruf dan mengetahui di mana tempat-tempat untuk kita berhenti dan di mana tempat kita untuk memulai kembali. Jadi makna tartil yang pertama adalah memperbaiki ucapan setiap huruf yang ada dalam Al-Quran, dan yang kedua adalah ma'rifatul wuquf. Kita mengetahui di mana tempat yang seharusnya kita berhenti dan di mana tempat yang seharusnya kita memulai kembali bacaan kita. Apa contoh daripada tajwidul huruf? Memperindah bacaan sebuah huruf. Misalnya dalam Al-Fatihah kita. Dalam Al-Fatihah kita kadang-kadang kita tidak perbagus ucapan sebuah huruf. Misalnya kita baca alhamdu, tidak sempurna. Yang seharusnya kita baca dengan dhammah yang sempurna, kita baca dengan dhammah yang kurang sempurna, sehingga melahirkan huruf alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Nah, ini sering terjadi. Kalau kita perhatikan, kadang-kadang kita sendiri ketika membaca Al-Quran itu sering terjadi. Kemudian juga ketika bertemunya antara huruf tipis dengan huruf tebal. Nah, itu juga ada di surah Al-Fatihah.
ihdinos terbaca kita. Ya, tidak kita tipiskan huruf na, tetapi kita tebalkan huruf na. Maka jadinya ihdinos. Bacaannya bukan lagi na, sudah menjadi no. No itu harakat apa? Apakah dia fathah atau kasrah? Dia tidak masuk ke mana-mana. Jadi no itu sudah masuk kepada seperti bacaan imalah. Imalahnya lagi bacaan majriha. Bismillahi majriha wa mursaha. Dalam Al-Quran yang kita baca, artinya dalam Al-Quran yang sampai kepada kita, yang riwayat kepada kita sampai dengan hari ini, khususnya kaum muslimin yang ada di Indonesia, maka bacaan majri, artinya bacaan yang ada e-nya itu cuma ada di satu ayat. Ya, di ayat Bismillahi majriha wa mursaha. Itu Al-Quran yang sampai kepada kita, artinya yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Walaupun memang ada juga bacaan Al-Quran itu yang banyak e-nya. Nah, misalnya yang sering kita dengar wadduha wal laili idza saja, tapi itu bukan bacaan kita. Karena dalam membaca Al-Quran itu dia ada beberapa cara bacanya. Maka sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan dalam 7 bahasa, kata Rasulullah. Ada yang mengartikan 7 bahasa itu dengan 7 qiraat. Ada yang mengartikan 7 bahasa itu dengan 7 cara macam baca. Ada yang mengatakan 7 huruf itu dengan 7 logat. Nah, yang intinya adalah daripada sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Artinya bahwasanya Al-Quran itu boleh dibaca dengan beberapa cara. Yang penting cara itu ada sumbernya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran kita hari ini kadang-kadang ada dengar orang baca lagi nya. Wa ma adri wa ma surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adrika ma lailatul qadr. Dibaca dengan i. Nah, itu ada riwayatnya. Nah, tetapi boleh enggak kita baca seperti itu? Boleh selama kita sudah punya ilmu. Baik tak dire-dire kita nyo. Ya, kita harus punya ilmu. Artinya kadang-kadang lagi kita bacaan yang nadrot yang harus kita baca itu saja belum kita kuasai semua. Nah, misalnya di surah Yusuf itu. Di surah Yusuf itu ada bacaan yang satu-satunya bacaan dalam bacaan kita itu yang berbeda. Yang cara bacanya agak berbeda, itu di surah Yusuf ayat 11 itu. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Yang bacaan disebut dengan bacaan ismam. Apa arti ismam? Ismam itu kita monyongkan bibir tanpa ada suara yang menyertainya. Itu kalau menyona imum membaca ayatnya, tanya ada debu. Apakah beliau itu ada memonyongkan bibir atau tidak? Kita enggak nampak, enggak tahu kita. Kenapa? Karena tidak ada efek pada suara. Nah, kadang-kadang lagi tanya nyan mentang hana muholom. Artinya kita tidak tahu, kita lewatkan begitu saja. Manggalak tanya kata baca-baca yang nya. Ya, apakah boleh? Boleh, ya, selama kita sudah menguasai. Artinya kita kuasai dulu apa yang ada yang sering kita baca. Baru kita kuasai yang kemudian yang tidak sering kita baca. Artinya apa yang sering kita baca itulah yang wajib dulu. Karena lagi tanya kadang-kadang menyohana pernah tadingo yang tangka Quran baru yang pu agama baru ulong. Ya, puka ajaran baru ulong. Ya, puka mazhab baru ulong. Padahal kan mazhab baru memang nalaginya. Tapi kenapa? Karena kita belum menguasainya. Nah, contoh bacaan tadi kita ulangi lagi, misalnya di surah Yusuf itu kadang-kadang kita lewatkan. Padahal di bawah ayat ataupun di samping ayat itu dibuat dengan jelas, dibuat al-ismam. Apa itu al-ismam? Al-ismam itu adalah kita monyongkan bibir, ya, tanpa adanya gunnah ataupun tanpa adanya suara yang menyertai. Kita baca la ta'man
ala Yusuf. Ya, bacaannya la ta'manna ala Yusuf. Udah dengar na beda tu hotel pemonyong apa? Hana beda kan? Sama. Jadi sama dia, tidak ada perbedaan. Dan itu salah satu yang ada dalam bacaan Al-Quran kita. Nanti ketika kita pulang kita cek, kita buka Al-Quran sama-sama, dibuka surah Yusuf ayat 11 itu. Surah Yusuf ayat 11. Kenapa bisa bacaannya seperti itu? Nah, itu ada alasannya. Kenapa alasannya? Dasarnya adalah ayat itu la ta'manuna. Jadi kalau kita tulis begini, ya. La ta nyo menyelam Al-Quran lagi nyo, ya. Surah Yusuf ayat berapa? Ayat 11. Nanti dibuka, ya. Ayat awalnya qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Jadi itu perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf yang mengatakan bahwa wahai ayah kami, kenapa engkau tidak mempercayai kami akan Yusuf? Artinya kenapa engkau ragu kepada kami akan mengkhianati Nabi Yusuf, ya. Itu perkataan saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Jadi la ta'manna, apa arti la ta'manna? Engkau tidak mempercayai kami. Dasar bacaan la ta'manna adalah daripada kata-kata la ta'manuna. La ta'manuna. Orang Arab, ya, ketika mereka membaca beberapa huruf, ya, ada huruf-huruf bagi orang Arab itu, ya, bukan hurufnya sebenarnya. Ada susunan huruf, ya. Misalnya huruf tersebut kalau tersusun daripada beberapa huruf maka sulit dibaca. Ya. Contoh lagi bacaannya. Ya. Udah bacanya. Huwa hu. Ya, pada baca sedang berat. Ya. Huwa hu, ya. Nyoha ha ain kha ain. Huwa hu. Ya. Hu-nya hu ini adalah salah satu nama tanaman, ya, yang ada di Arab. Jadi huwa hu. Kenapa sulit dibaca? Padahal kalau kita pisahkan, ya, ha itu mudah dibaca, ain mudah, kha mudah, ya, ain juga mudah dibaca. Kalau kita pisahkan ha, a, kha, a. Tetapi kalau kata-kata ini disusun dalam satu kata, huruf-huruf ini digabung dalam satu kata, huwa, huwa, berat pada baca. Ya, mandum huruf-huruf yang keluar daripada tenggorokan. Huwa, huwa. Nah, jadi ada dia huruf-huruf itu kalau tersusun sulit dibaca. Dan termasuk ini, termasuk kata-kata la ta'manna ini, dia tersusun daripada beberapa huruf yang sangat dekat-dekat. Apa huruf yang dekat? Mim dengan nun dan nun, 3. Manana. Ya? Manana. Kalau kita pisahkan mudah. Mim, ma, na, na. Tapi kalau sudah kita gabungkan, manana, manana. Ya? Sehingga dasarnya, ya, dasar daripada kata la ta'manna ini adalah bacaannya la ta'manuna. Ada nun lagi di sini. Ya, la ta'manuna. Ya. 2 buah nun ini. La ta'manuna. La ta'manuna itu dasarnya. Cuman karena tadi, ya, karena sulit ketika ada gabungan mim, nun dan nun dalam satu kata yang sama, sehingga dibuatlah seperti itu, ya. Kita hilangkan nun yang satu, ya. Kita hilangkan nun ini dan kita masukkan ke dalam nun yang kedua. Tapi supaya nampak nun itu ada, tetap kita monyongkan bibir.
La ta'manu, la ta'manna. Nah, itu yang disebut dengan bacaan ishmam, ya. Ishmam dalam membaca Al-Qur'an. Nah, dan itu hanya ada satu dalam Al-Qur'an, ya. Kalau kita baca ataupun Al-Qur'an yang selama ini kita baca itu hanya ada satu dalam Al-Qur'an. Nah, maka dalam mempelajari Al-Qur'an itu, dalam membaca Al-Qur'an, maka jangan kita lewatkan begitu saja hukum-hukumnya. Kadang-kadang sampai naik tulis, apalagi kalau Quran Indonesia itu dibuat ishmam misalnya, ataupun yang lain seperti imalah yang tadi kita baca majriha. Kemudian misalnya juga ada nanti bacaan a'jamiyun. Nah, itu di surah Fussilat itu ayat 42, ya. Dalam bacaannya tulisannya tertulis a'jamiyun, tetapi yang dibaca adalah a'jamiyun, ya, diseret, ya. A yang kedua dia ada dua hamzah, ya, ain, a'jamiyun. Nah, tulisannya begini, ya, tulisannya jamiyun, jamiyun. Ini juga sulit dibaca, bahkan sulit, bahkan berat pada baca, karena ini ada 3 huruf yang dekat-dekat, hamzah dengan ain, ya. Seperti yang kita tahu kemarin bahwa hamzah keluar dari pangkal tenggorokan, juga hamzah yang kedua pangkal, ain keluar dari tengah tenggorokan. Karena sangat berdekatan huruf-huruf ini, maka sulit dibaca. Maka orang Arab ketika ada yang sulit, mereka mudahkan cara bacanya. Bagaimana dimudahkan? Maka dibacalah ini, ya, A yang kedua ini, dia diseret A yang kedua. Ya, A yang pertama kita baca dengan penuh A, sedangkan A yang kedua dibaca dengan hana penuh A, tapi kan ha. Karena sebagian nalun dengar, na pernah yang pegah, Ustaz nalun dengar cara bacanya entah baca dengan ha, aha jadi. Yang salahnya tidak pernah ada kita dengar seperti itu, ya. Ha bukan ha yang keluar, bukan ha yang kita baca, tapi adalah lagi kita baca alih, nah. Kan tapi maka bacaannya adalah jamiyun. Kita baca sama-sama 3. 1 2 3. Jamiyun. Juga tu jamiyun. Artinya hamzah yang kedua jangan dilahirkan. Ya, baik penuh. Jangan penuh hamzah yang kedua. Lagi yang. Ini ada pelambat lagi yang kira-kira. Tapi itu dia, ya, yang disebut dengan tashil yang ada di surah Fussilat itu. Jadi ada beberapa hukum dalam Al-Qur'an itu yang memang agak berbeda, ya, cara bacanya dengan apa yang tertulis. Makanya kita baca Al-Qur'annya hanya tire-tire, ya. Tidak bisa kita membaca Al-Qur'an itu kadang-kadang tanya tablo Al-Qur'an yang paling mahal. Ya, kadang-kadang yang tertulis daripada tinta emas, ya. Apakah bisa dengan itu kita belajar Al-Qur'an dengan sendiri kita? Tidak mungkin, tidak bisa. Karena yang namanya dengan Al-Qur'an ini adalah setiap masa ke masa itu, bahkan dari awal, ya. Kalau seandainya Al-Qur'an itu misalnya Allah menginginkan, Allah langsung berturun dalam hati Nabi Muhammad, mungkin. Tetapi Allah tidak ingin seperti itu. Allah ingin nampakkan kepada manusia, kepada hamba-hambanya bahwa Al-Qur'an itu ada caranya belajar. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang terus mengulang-ulang Al-Qur'an dengan Nabi Muhammad. Maka kita dengar dalam beberapa hadis, bahkan diriwayatkan dalam beberapa hadis, malaikat Jibril itu setiap tahun datang. Ya, setiap tahun datang ke Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, khususnya di bulan Ramadan.
Apa yang dilakukan pada masa itu? Rasulullah SAW mengulang Al-Quran dengan malaikat Jibril. Artinya Rasulullah sendiri punya guru dalam Al-Quran. Begitu juga para sahabat. Nah, bahkan diriwayatkan malaikat Jibril itu datang, kalau pada tahun-tahun biasanya beliau datang setahun sekali, dan pada masa akhir, pada tahun terakhir Rasulullah SAW hidup berpuasa pada tahun itu, malaikat Jibril datang 2 kali dalam puasa waktu itu. Artinya menunjukkan bahwa ini Al-Quran ini akhir daripada murajaah Al-Quran pada masa itu. Begitu juga para sahabat. Para sahabat itu mereka ketika Rasulullah SAW itu menerima wahyu, mereka datang, mereka dengar. Dan ketika bahkan disebutkan oleh Zaid bin Sabit, itu ketua panitia itu yang menulis Al-Quran, Zaid bin Sabit itu, apa kata beliau? Rasulullah SAW apabila turun kepadanya satu ayat, mereka memanggil kami. Kemudian mereka menyuruh kami untuk menulisnya. Dan letakkan ayat ini di surat ini, ayat ini di surat ini, potongan ini di surat ini. Sesudah kami menulisnya, kami disuruh baca. Nah, apabila kami betul membacanya, beliau akan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kami salah membacanya, beliau akan membenarkan bacaan kami. Nah, itu para sahabat. Kemudian juga sesudah itu, ketika masa Sayyidina Utsman bin Affan, yang pada masa itu kembali ada penulisan Al-Quran ke dalam 7 mushaf yang kemudian dikirim ke seluruh kota-kota yang ada di Arab ketika itu. Ditulis di Madinah, dikirimkan ke Mesir, dikirimkan ke Irak, dikirimkan ke Baghdad, ke Kufah, ke Suriah, dan beberapa kota yang lainnya. Tetapi yang harus kita ingat adalah ketika Sayyidina Utsman bin Affan mengirim Al-Quran, beliau tidak hanya mengirim tulisan Al-Quran, tetapi beliau mengirim bersamaan dengan Al-Quran itu salah seorang sahabat minimal, ya, satu orang sahabat yang pandai membaca Al-Quran, yang qari dalam Al-Quran, dan merekalah yang kemudian akan mengajarkan Al-Quran. Artinya tidak ada Al-Quran itu kita pisahkan antara tulisan dengan bacaan, ya, tidak bisa kita pisahkan Al-Quran dengan tulisan Al-Quran dengan bacaan Al-Quran. Kita seakan-akan ini Al-Quran. Bukan itu Al-Quran. Al-Quran itu yang kita baca. Bahkan kalau kita misalnya belajar tauhid lebih mendalam, yang kita tulis itu bukan Al-Quran. Yang di depan itu bukan Al-Quran. Karena kalau seandainya Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Al-Quran itu kan suara. Ya, suara yang sesuatu kalam Allah yang tidak bersuara, tidak berhuruf, itu namanya Al-Quran. Artinya yang kita baca ini itulah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, itu Al-Quran. Sedangkan yang tertulis itu, kalau secara tauhid itu bukan Al-Quran, itu adalah tanda daripada Al-Quran. Nah, makanya sebenarnya Al-Quran itu bukanlah apa yang kita lihat ataupun apa yang tertulis di mushaf-mushaf itu, tetapi apa yang kita baca. Makanya membaca Al-Quran itu kembali lagi kepada tadi, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran sesuai dengan tartil. Apa arti tartil? Memperbaiki bacaan setiap huruf dan mengetahui tempat-tempat untuk wakaf. Nah, itu makna daripada tartil. Nah, makanya membaca Al-Quran itu harus dengan hukum. Baik galak-galak, tanya baca Al-Quran lagi ada baca Quran, benar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, lagi urung berajah gitu. Ya. Nah, jadi tidak boleh seperti itu. Kita membaca Al-Quran karena wajib. Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid apa hukumnya? Wajib. Ya, artinya kalau wajib, orang yang salah membaca Al-Quran berdosa. Nah, itu hukum membaca Al-Quran. Walaupun ya, hukum mengetahui teori-teorinya. Saya baca waladhdallin. Pakan panjang bacaanku nyahumnya. Nah, hum ko jilun dengar lagi nya. Nyah nam daleh, ya. Artinya menguasai teori tajwid itu hukumnya sunnah. Itu cukup di kalangan orang-orang yang paham saja. Artinya orang-orang yang mendalami. Tetapi membaca Al-Qur'an itu tidak boleh dengan tanpa ilmu. Makanya sama juga, artinya kembali lagi kita belajar tajwid itu hukumnya wajib. Minimal kita bisa membaca Al-Quran dengan hukum yang benar.
Walaupun kadang-kadang hal-hal ubud lagi dah pegah bunuh, nya hanat mufhum. Nya hanam daleh, ya, tetapi membaca dengan tajwid itu hukumnya wajib. Kenapa? Warattilil Qur'ana tartila. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Seingat saya kita sudah sampai pada huruf-huruf yang ada di lidah. Ya, kemarin sudah kita bagi bahwa secara umum 29 huruf hijaiyah itu keluar dari 5 tempat. Nah, dengar mendak? Nah, dari 5 tempat. Yang pertama di tenggorokan. Nah, ini tenggorokan. Kemudian yang kedua di lidah. Yang ketiga di bibir, yang keempat di hidung, dan yang kelima di rongga mulut. Dah rongga mulut tak buka babah. Lubang yang dehnya itulah yang disebut dengan rongga mulut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas huruf-huruf di tenggorokan sudah kita bahas. Tenggorokan itu dibagi kepada 3. Ada pangkal tenggorokan, ada tengah tenggorokan, dan ada ujung tenggorokan. Di pangkal tenggorokan itu keluar 2 huruf, hamzah dan ha. Kita baca 3, a, hamzah, a, ha, a, ha. Kan ha apa? Kan ha keung, ha biasa. Ha lagi ha wapun hu ya. Ha bulat, ha ekli punya bahasa katanya, ya. Ha ekli. Tiga tu. Ha, a, ha. Okey, kemudian naik ke atas sedikit di tengah tenggorokan. Itu kita berjumpa dengan huruf ain dan ha. Ya, ini ha pedas, ini ya, ha pedas. Ain dan ha. Kita baca sama-sama. A, ha, sukun ah, ya, okey. Kemudian itu di tengah tenggorokan. Naik kita ke atas sedikit, ni batasannya. Batasan antara takurannya dengan watihnya. Ia disebut dengan ujung tenggorokan ini. Di situ keluar 2 huruf juga, huruf kha dan huruf ghin. Kha dan ghin. Kita baca sama-sama. Kha. Ini ingat lagi biasa dah pegah. Setiap membaca huruf tebal jangan sampai kita monyongkan bibir. Biasa hana perle kha manan, hana perle. Ya. Jadi apa juga yang kita lakukan? Kita angkat saja pangkal lidah ke atas. Kita arahkan suara kita ke atas. Kha, kha, kha. Bekha, ya, bekha, kha. Kemudian satu lagi, gha, gha, ghairil. Ghairil, tapi ghairil. Ghairil. Itu yang benarnya, ya. Cuman ustaz untuknya kai wo ba o. Sebetulnya lebih betul o daripada a. Ya. Lebih betul o daripada a kalau dia huruf-huruf tebal. Walaupun bukan o murni, ya. Antanya kadang-kadang ia je ke penanji je ke huruf Jawa tu. Kamu o tu. Kamu dok kana lagi nyan, ya. Kadang-kadang kita baca, kita dengar nengkui mu di kampung, nak baca Al-Quran, sabbihis rabbikal a'la, rab dibaca mana? Hadengku ke rab, ro dibaca. Lu halong dibaca ro pakon. Je ke Jawa tu. Jadi supaya yang karena tanya nak sifut-sifut lagi kan, padahal yang salah. Lebih betul je daripada katanya ro lebih betul daripada bacaan ra. Tapi tanya handatim. Ya, makanya dalam membaca itu harus kita ikut kepada dasarnya. Kembali lagi kepada huruf kha tadi. Kita baca sama-sama kha, gha, kha, gha. Itu cara membaca huruf kha dan gha.
Jadi kita ingat lagi pangkal, tengah dan ujung. Kemudian kita masuk ke lidah. Ya. Kita masuk ke lidah, di pangkal lidah itu keluar 2 huruf.